Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, teman-teman. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, waduh udah 2 hari nih saya nggak kasih update info tentang Pi Network ya, tapi setidaknya teman-teman kan bisa tahu ya dari beberapa media, baik itu Twitter ya atau dari dashboard sendiri. Nah, yang pada kesempatan ini teman-teman bisa dilihat di layar pembaruan teknologi dan produk Q1 2023. Ini dari dashboardnya aplikasi penambangan kita ya teman-teman ya. Jadi ini ada informasi terbaru ya, kita langsung to the point aja, kita cek and recheck. Ini ada pembaruan teknologi ya, dimana teknologinya ada update lagi ya, bersangkutan juga dengan produknya dari kuartal 1 2023, di mana kuartal 1 itu adalah bersangkutan dengan hackathon. Oke. Pembaruan teknologi dan produk hari ini berfokus pada kuartal pertama ya 2023, didasarkan pada pengumuman hari Pi terbaru, di mana kami membahas apa yang dapat dilakukan oleh tim inti. Jadi ini sebenarnya informasi pergerakan tim inti, apa yang sudah, apa yang sedang, dan apa yang akan. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya ini dirangkum, disampaikan dalam dashboard kita ya. Jaringan Pi menuju Open Mainnet ini memajukan. Artinya di sini informasi untuk memajukan Open Mainnet, meringkas menegaskan kembali ya. Yang pertama, verifikasi masalah jutaan identitas pionir, yaitu tentang KYC yang pertama. Kemudian yang kedua tentang utilitas teman-teman ya. Nah, seperti informasi di awal, memang dua hal ini menjadi tolak ukur untuk menuju ke mainnet. Jadi dua hal ini, dua hal besar ini, jika memang sudah selesai semua ya, jadi kita tinggal siap-siap saja. Dan kebetulan pada kesempatan ini adalah ibarat kata pelaporan lah teman-teman ya, laporan daripada kerja core tim, bahwa ada beberapa hal yang sudah siap. Nah, nanti ada yang ngeri ya. Ingat, pencapaian tujuan ini hanya dapat terjadi jika semua peserta, tim inti, dan pengembang komunitas atau pelopor melakukan upaya masing-masing untuk mempersiapkan jaringan. Apa upaya masing-masing? Seperti KYC. Kita berusaha keras setiap hari melakukan KYC ya. Karena banyaknya terjejalnya lah kalau untuk di pintu masuk, ibarat kata seperti itu. Jadi kita kebagian kapan nih ya, jadi harus dicoba setiap hari teman-teman. Kemudian validator juga kerja keras, kemudian para vendor juga sama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus saling bahu membahu, artinya seperti itu ya. Jadi apa namanya, baik core team, pelopor, validator, vendor, dan sebagainya. Intinya begitu ya. Untuk apa? Untuk mematangkan menghadapi periode jaringan terbuka ya. Oke, jaringan utama yang kita tunggu-tunggu. Seperti biasa, pembaruan teknologi dan produk ini berfokus pada apa yang telah dikerjakan oleh tim inti, serta fitur dan item kerja yang relevan dan menarik bagi pionir. Ini mungkin menghilangkan upaya dan penyebaran Pi Network yang tak terhitung banyaknya terkait dengan revisi antarmuka, backend, skalabilitas, keberhasilan komunitas, dan perbaikan bug gitu teman-teman. Selanjutnya, ekosistem dan pembuatan aplikasi. Ini jaringan Pi telah berupaya secara signifikan untuk memajukan sumber daya pengembangan aplikasi dan ekosistem Pi yang bersama-sama memfasilitasi penggunaan dan pembangunan utilitas nyata untuk ekosistem atau komunitas Pi. Singkatnya, kami ingin pionir mengalami ekosistem Pi bawaan yang terintegrasi dengan Pi cryptocurrency yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang aplikasi Pi dan pionir. Lebih banyak aplikasi berarti lebih banyak kasus pengguna dan peluang pembuatan utilitas untuk semua orang di jaringan gitu. Kemudian upaya ini ditentukan oleh dua kriteria ya. Dua kriteria itu adalah, yang pertama, membangun infrastruktur ekosistem dan fitur serta sumber daya pengembangan Pi ya, untuk membootstrap dan memfasilitasi pembuatan utilitas ya. Itu berjumlah, tentunya aplikasi ini kan untuk komunitas Pi juga yang berjumlah 45 juta ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, menumbuhkan aplikasi dan utilitas Pi, melakukan berbagai program sesuai dengan kuartal 1 2023 terbaru hackathon yang kemarin. Nah, itu adalah final daripada pembuatan aplikasi internal. Lagi-lagi di sini kita katakan aplikasi internalnya Pi Network, bukan eksternal. Eksternal nanti lain lagi ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, saya baca ini singkat-singkat aja ya. Jadi
biar lebih cepat. Yang penting inti-intinya saja ya saya perjelas. Berikut adalah beberapa fitur yang telah kami kerjakan. Nah, yang dikerjakan apa aja? Ekosistem testnet. Yang kita tahu testnet di Pi browser ya, itu ada aplikasi testnet, teman-teman sudah buka antar muka. Nah, itu untuk adalah tes ya gitu. Kemudian perintis dapat menjelajahi. Yang pertama, kita bisa cek and recheck testnetnya seperti apa aplikasi ya, teman-teman sudah banyak yang mencoba. Kemudian yang kedua adalah pengembang komunitas dapat memberikan paparan pionir, artinya si pengembang ini yang memiliki platform yang sudah ada di testnet itu harus menerima saran atau usulan dari komunitas apa. Nah, di sini untuk menguji dan mengulang untuk membangun aplikasi yang lengkap, yang lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, selain daripada tadi perintis ya, menjelajahi dulu, kemudian pengembang juga menerima hasil dari komen-komen daripada perintis. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi dalam pengembangan ini diizinkan dan dalam ekosistem testnet dalam kriteria awal minimum untuk memaksimalkan kolaborasi terbuka dan visibilitas dalam membangun utilitas komunitas. Pelopor harus menggunakan atas kebijakan mereka sendiri dengan harapan bahwa aplikasi tersebut masih dalam pengembangan ya. Kemudian yang keempat, baca pengumuman hari Pi ya, hari Pi yang kemarin 14 Maret ya. Mempelajari lebih lanjut tentang ekosistem testnet. Nah, ini tinggal dipelajari diulang lagi, kemarin sudah disampaikan. Kemudian di sini fitur pembayaran aplikasi juga ke pengguna. Nah, ini ada fitur-fitur yang sedang dirilis ya, di testnet untuk menguji aliran pembayaran dari pengembang aplikasi ke pengguna. Nah, di antaranya adalah untuk membantu mengembangkan utilitas untuk Pi. Kami mengizinkan jenis pembayaran baru. Jadi di aplikasi itu ada wallet sendiri, wallet aplikasi. Wallet muka antara pengembang dengan pelopor ya, dengan pionir. Jadi beda, ada dua. Kan saya pernah bahas juga bahwa pengembang ini punya dua wallet dia. Dua wallet antar muka antara pengembang dan perintis. Ada juga wallet yang memang pribadi, wallet pengembang itu sendiri, bukan wallet yang untuk publish ke pionir gitu ya. Nah, ini ada dompet pengembang dirilis ya, dirilis di testnet, artinya Pi Core Team sudah bekerja, sudah merilis ya dompet pengembang sebagai dompet khusus bagi pengembang aplikasi untuk menyimpan dan menggunakan Pi untuk aplikasi. Jadi khusus aplikasi, bukan pribadi lagi yang sedang mereka kembangkan. Dompet dapat dibuat dan diintegrasikan ke dalam aplikasi testnet ya. Jadi bagi yang mau menjelajahi testnet, kita bisa transaksi seolah-olah kita beli, kemudian seolah-olah kita aplikasi apa dulu. Nah, nanti kita bayar tapi pakai koin testnet, itu sudah bisa ya. Untuk dompet pengembang mainnet, Pi sedang melakukan beberapa pengujian. Nah, kalau untuk yang realnya, yang mainnetnya ya, ini Pi Core Team sedang melakukan beberapa pengujian dulu, meninjau dulu dompet pengembang testnet dan akan membuatnya tersedia di mainnet nanti setelah meninjau selesai. Jadi harus setelah peninjauan itu selesai baru siap-siap itu sudah tertera di dalam platform itu sendiri. Untuk wallet mainnetnya berarti memang sudah ready untuk mainnet. Dompet mainnet akan mengharuskan pengembang untuk mengirimkan aplikasi untuk ditinjau oleh Core Team ya, sebelum mendapatkan dompet pengembang mainnet. Jadi nanti ditinjau dulu, kalau udah ditinjau baru siap-siap mainnet. Kemudian hackathon kuartal 1 diadakan 9 Januari kemarin sampai 5 Maret itu ya. Tujuannya adalah untuk betul-betul memaksimalkan daripada utilitasnya Pi Network, utilitasnya ya. Jadi ini aplikasi internal. Nah, di sini kami menerima lebih dari 360 pengajuan proyek yang memenuhi syarat ya. Jadi 360 yang memenuhi syarat dari pionir di seluruh dunia. Dan lebih dari 200 pengajuan setelah tenggat waktu. Jadi dari 360 pengajuan ikut hackathon ya, banyak aplikasi 4.000 lebih itu yang di luar pengajuan ke hackathon. Yang mengajukan ke hackathon itu 360. Nah, kemudian di sini 200 itu yang pengajuan ulang di tenggat waktu yang kemarin. Nah, itu ada 200 berarti. Di antara pengajuan hackathon terdapat berbagai kasus penggunaan yang kuat seperti aplikasi medsos, keuangan, pasar, game, berita, dan ekosistem, dan banyak lagi katanya. Nah, jadi kita tinggal baca di sini ya. Gitu, teman-teman bisa baca kok. Pengembang, jika Anda belum meluncurkan aplikasi, teruslah membangun karena lebih banyak program menarik akan datang. Nah,
Jadi kemarin yang video sebelumnya saya jelaskan bahwa kita bisa buat aplikasi dengan mudah di Pi Network. Dengan kemarin saya contohkan ada yang kemarin saya bilang BRI, BNI segala macam itu sebenarnya ya, belum real. Nah, itu bisa dibuat oleh kita sendiri. Pionir siapapun dimanapun bisa buat bebas-bebas aja. Tapi ya buat apa kalau nggak serius kan gitu. Saya kemarin hanya untuk menjelaskan saja uji coba ya. Kemudian perbaikan aplikasi Brainstorm. Wis mantap. Ini ada update terbaru berarti nanti teman-teman. Ya, ada update aplikasi Brainstorm. Ya, dilakukan agar perintis dan pengembang dapat lebih mudah menjelajahi berbagai ide dan berpasangan dengan orang yang berpikir sama. Artinya menyatukan antara pionir dengan pengembang di sini. Perbaikan aplikasi Brainstorm itu ya. Yang kemarin juga salah satunya perbaikan juga yang saya sampaikan bahwa membuat aplikasi mudah. Seperti itu, kita tinggal daftar, kemudian untuk developer checklistnya juga kita ikuti satu-satu. Tapi artinya kita sudah siap, kita sebagai pengembang kita tahu cara bikin aplikasi seperti apa, dan kita juga apa namanya, kontennya sudah ready, baik itu sosial ya, kemudian ekonomi ataupun apapun itu, marketplace kayak di sana gitu ya. Dan ini diberi peringkat secara terdesentralisasi oleh perintis nanti. Brainstorm juga memiliki penekanan tambahan pada dukungan terkait hackathon. Oke lah, kita lanjut aja. Oke, kemudian ini apa? Kuartal 1 baru ini dijalankan aplikasi Brainstorm. Oke, ini proyek hackathon kemarin kuartal 1, dukungan teknis pengalaman terintegrasi ya, hackathon. Oke, masih kuartal 1 kemarin, ini pembahasan kemarin kuartal 1 ya, artinya rangkuman daripada hasil kerja. Ya, kemudian ingat Brainstorm adalah upaya kolaboratif ya. Brainstorm itu buka aplikasi Brainstorm di Pi Browser untuk membuat proyek Anda sendiri. Nah, ini ada penawaran karena dipermudahnya untuk menjadi pengembang di Pi Network. Jadi teman-teman punya ide bagus dan kreatif, kemudian ada sedikit banyaknya paham ya tentang bagaimana cara menjadi developer, membuat aplikasi, ya silakan. Gitu. Ini bisa bergabung dengan proyek Pi Network. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjutkan saja. Lisensi perangkat lunak sumber terbuka, ini PiOS. Nah, ini kita bisa ikut dengan lisensinya PiOS. Jadi platform kita berlisensi, tetapi berlisensinya adalah PiOS. Dirilis untuk memberdayakan pengembang komunitas Pi untuk membuat aplikasi dan alat sumber terbuka untuk ekosistem Pi dan mendorong kolaborasi di antara pengembang komunitas Pi dalam ekosistem Pi gitu teman-teman ya. Kemudian pengembang Pi sekarang dapat memiliki akses ke pustaka pemrograman berlisensi PiOS dari template dan materi kode yang dapat diedit. Semuanya tersedia untuk mereka ulangi dan bereksperimen ya. Kemudian kekayaan pengetahuan di kolektif ini memungkinkan pengguna kami untuk berkembang dan belajar dalam skala besar. Ya, sambil menghemat waktu. Lisensi PiOS memberikan penggunaan perangkat lunak yang tidak terbatas hanya di dalam ekosistem Pi saja. Nanti PiOS akan go publish ya, artinya bukan hanya di ruang lingkup terbatas di dalam ekosistem Pi saja. PiOS berhasil digunakan. Nah, ini yang saya rasa sebelum dilanjut, yang saya rasa ini akan nantinya betul-betul luar biasa kalau menurut saya. Ketika memang ini sudah di open, tidak hanya di dalam ekosistem Pi saja, lisensi PiOS ini dibuka untuk umum secara keseluruhan. Inilah yang namanya revolusi. Artinya di sana ada yang kita tahu apa namanya, ada App Store ya, Apple Store, kemudian ada Android, itu kan OS beda-beda masing-masing. Nah, ini ada lagi terbaru PiOS. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. PiOS berhasil digunakan oleh banyak pengembang di kuartal 1 hackathon ya 2023 saat mengembangkan dan membagikan kode sumber aplikasi Pi mereka, termasuk 4 proyek pemenang ya. Nah, ini boleh baca lebih lanjut katanya di PiOS di sini ya. Oke, kemudian kita lanjut, mainnet dan pembaruan umum. Wah, ini mulai ngeri nih, mainnet dan pembaruan umum. Selain merilis fitur pengembang untuk mendukung pertumbuhan utilitas, Pi Network melanjutkan pekerjaannya. Ya, jadi selain ngurusin yang masalah tadi, penyempurnaan apa namanya untuk ekosistem utilitas ya dan lain sebagainya, POS, kemudian urusan dompet, siap-siap untuk aplikasi ke mainnet ya. Tetapi di sini juga Pi Network melanjutkan pekerjaannya katanya untuk meningkatkan pengalaman pionir dalam aplikasi, situs web Pi dan untuk migrasi mainnet. Di antaranya apa? Ini nih, penguncian pasca migrasi. Nah, berarti ada agenda migrasi dalam waktu dekat teman-teman ya, sedang dikembangkan.
Nah, mengizinkan pionir membuat penguncian baru. Nanti ada penguncian baru teman-teman. Lockup baru ya, lockup baru dari adanya migrasi nanti. Nah, biasanya lockup itu dilakukan setelah migrasi, baru ada lockup lagi. Karena setelah migrasi penambangan masih jalan, kita lockup lagi ya di dalam dompet mainnet Pi mereka setelah migrasi mainnet. Nah, artinya ada migrasi mainnet. Migrasi mainnet itu sudah dilakukan di tahun kemarin bulan Juni tanggal 28. Itu migrasi mainnet pertama ya. Jadi termasuk saya juga waktu itu masuk sudah. Kemudian sudah 1 tahun available balance sudah terisi. Nah, itu migrasi mainnet pertama. Nah, ini migrasi mainnet lagi yang kedua. Nanti ada lockup gitu loh ya. Ini adalah fitur penting untuk ekosistem mainnet untuk lebih mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta mendorong. Jadi lockup itu penting untuk membangun ekosistem mainnet. Jadi teman-teman harus melock up di sana berapa? Mau 50% monggo. Misalkan 10% atau berapa? 25% atau 50% berapa? 6 bulan. Dari mulai berapa tuh? 3 bulan ya. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, bebas silahkan. Kemudian pichet migration juga ini dalam pengembangan lanjutan saat ini yang menjadi sasaran daripada core team. Karena di pichet ini pichet itu kan di aplikasi Pi Network kita itu ada kan chat room ya banyak. Baik itu ada moderator, banyak moderator di sana. Nah, ini sedang dalam proses perubahan infrastruktur besar yang akan memungkinkan pengembangan dan penerapan fitur obrolan di masa mendatang dengan lebih cepat katanya gitu ya. Membuat perubahan besar pada infrastruktur backend pichet untuk mengaktifkan migrasi ini. Ini akan memungkinkan peningkatan stabilitas pada aplikasi obrolan dan layanan Pi lainnya, terutama selama waktu puncak lalu lintas. Secara keseluruhan, ini membantu meningkatkan pengalaman jutaan pionir. Ya, jadi ini sebenarnya mempermudah nantinya interaksi di sini di mana moderator komunitas membantu menjawab pertanyaan dan memelihara kebijakan untuk memastikan lingkungan yang aman, informatif dan produktif untuk semua ya. Ini juga membuka jalan untuk pengembangan lebih lanjut dan fitur baru di pichet. Jadi ada fitur baru nanti di pichet. Kemudian mungkin ada hal-hal yang selama ini ngerasa kurang chat di sana. Nah, disempurnakan lagi, ditambah lagi, dipermudah lagi. Nah, kemudian selanjutnya ada Pi Website Design Revamp, kata dirilis pada P-Day. Nah, ini ada desain website baru ya, teman-teman boleh dicek website Pi Network. Ada fiturnya, desainnya disempurnakan lagi, dibagusin lagi, elegan view-nya ketika kita kan kadang-kadang website itu perlu enak dilihat ya, menu-menunya enak jadi nggak lemot, kemudian ada menunya juga lengkap, ada penambahan. Nah, itu juga ya di sini Pi Website Design Remap. Jadi ke depan ini bukan ke depan, mungkin sekarang ya. Nanti kita coba cek ya. Kita coba cek websitenya atau teman-teman cek aja nggak apa-apa. Websitenya itu akan mungkin ada penampilan baru atau tampilan baru ya. Oke, kemudian nah ini kan kunjungi menepi.com kata dia gitu. Oke lah, itu mah penjelasan hanya tentang website saja. Kemudian ini penyempurnaan umum. Pada corong migrasi mainnet diterapkan. Nah, ini penyempurnaan umum termasuk berbagai peningkatan efisiensi pada infrastruktur, orientasi, pengalaman pengguna dan lainnya. Ini penyempurnaan umum. Jadi secara umum disempurnakan lagi semua. Pada corong migrasi mainnet diterapkan. Jadi sudah mulai diterapkan mainnet nih. Siap-siap satu-satu nih, teman-teman ya. Kemudian perbaikan terjemahan. Ini ada terjemahan. Nah, di pichet nanti ya, di chat roomnya itu akan mempermudah lagi komunikasi walaupun berbeda bahasa akan jadi paham karena ada automatic translator ya, penambahan beberapa terjemahan dan memperbaiki terjemahan yang hilang di seluruh aplikasi. Sekarang lebih banyak perintis di berbagai wilayah akan dapat berinteraksi dengan Pi dalam bahasa asli mereka. Nah, kemudian ini ngeri lagi nih. KYC untuk semua ya, open for all KYC ya, buka untuk semua. KYC-nya adalah kemajuan menarik yang dicapai pada kuartal terakhir. Artinya kuartal terakhir ini tahun kemarin ya, karena memang tahun kemarin kan diinformasikan mulai open for all KYC sejak tahun kemarin ya, akhir tahun. Walaupun memang di perjalanan tetap hitungannya terbilang kalau menurut kita yang sebagai pionir tidak begitu masif ya. Artinya walaupun open for all KYC
Mungkin ini adalah program saja, tapi memang saat itu masih banyak hambatan ya. Menghadirkan apa yang telah dinanti-nantikan oleh seluruh komunitas. Kemudian meskipun sebagian besar jaringan telah dapat mengirimkan lulus KYC, tapi di sini ada program khusus KYC tentatif ya. Kemarin tentatif sudah dijelaskan maksud dan tujuannya. Jadi itu 50% daripada KYC full. Ya, tapi nggak masalah, itu akan mempercepat dan mempermudah gitu. Jadi core team juga di sini untuk berhati-hati katanya. KYC itu sambil berhati-hati sebelum memberi mereka status lulus ya. Karena memang KYC untuk Pi Network ini betul-betul unik dan dijaga ketat ya, sangat-sangat ketat. Pi telah mengizinkan banyak akun yang baru ya, banyak yang baru diizinkan untuk KYC setelah 1 bulan berjalan mining. Biasanya ada akun-akun baru yang baru bergabung sebulan itu dapat KYC, kemudian dapat KYC-nya tentatif ya 50%. Ya, selain KYC tentatif, pemberitahuan dan aplikasi dirilis untuk merintis untuk mengingatkan dan mendorong tim referensi dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk nah ini yang tombol. Jadi tombol mengingat atau mengajak untuk melakukan KYC ada kan? Nah, tempo hari di video sebelumnya saya nggak jelasin lagi di sini ya. Ada kemarin kita tinggal klik tombol itu, maka kita sama aja dengan reminder, mengingatkan. Ayo lakukan KYC sekarang gitu ya, ada tombolnya gitu. Nah, mirip dengan pengingat katanya begitu. Oke. Kemudian tujuannya selain mirip dengan pengingat, itu cara kerjanya itu adalah untuk membantu jaringan besar melewati KYC, intinya begitu ya. Nah, ini ngeri teman-teman. Mainnet tertutup saat ini, semua hand on deck, semua sudah ada di tangan. Ngeri bro. Ini semua udah di tangan, artinya sudah ada di tangan core team. Kapanpun diselesaikan ya mainnet tertutup and close mainnet ini, bisa saja core team menyelesaikan mainnet tertutup ini minggu depan, atau mungkin 2 minggu lagi, atau mungkin 3 minggu, atau 1 bulan ya, kita tinggal, karena memang semua hand on decks ya, artinya di kendali tangan core team itu sendiri ya. Penting ekosistem telah rilis dan diselaraskan. Jadi ini KYC dan ekosistem telah dirilis dan diselaraskan. Waduh, mantap ya. Sekarang saatnya bagi pionir untuk bergabung dan membangun menuju 2 tujuan jaringan tertutup yang disebut sebelumnya ya. Tujuan adanya enclosement itu apa? Yang pertama KYC, yang kedua mainnet ya, menciptakan utilitas. Yang pertama KYC untuk mainnet, yang kedua adalah utilitas. Itu 2 hal besar ya, tujuan utama daripada enclose mainnet. Ya, oke. Pembaruan produk teknologi ini mirip dengan pengumuman hari Pi. Mirip dengan yang kemarin, dimaksudkan untuk menginformasikan upaya yang dilakukan dan menginspirasi pionir untuk mengambil tindakan bersama menuju sasaran ini. Kami berharap dengan memahami kemajuan pengembangan produk ekosistem kami dan alat baru yang tersedia, pionir itu akan termotivasi untuk melakukan upaya terdesentralisasi yang lebih beragam, berkontribusi pada jaringan Pi dan membantunya mencapai tujuan jaringan penutup lebih cepat. Jadi tujuannya adalah mengingatkan kita, mengajak kita ya lebih semangat lagi. Ayo saling kontribusi supaya enclose mainnet cepat selesai. Intinya begitu core team ya, inginnya ya. Gitu. Kalau mau mempelajari lebih lanjut lagi apa yang disampaikan kemarin ketika hari ulang tahunnya Pi 14 Maret ya, ini ada nih pengumuman hari Pi, tinggal klik aja teman-teman. Maka itu akan lanjut ke pengumuman hari Pi. Makanya ketika kita klik pengumuman hari Pi, nah maka akan masuk. Nah, ini adalah, coba kita lihat translate. Nah, ini adalah apa yang disampaikan kemarin ketika ulang tahunnya Pi Network. 1 hari atau 2 hari setelah ulang tahun ya? 1 hari ya? 1 hari setelah hari ulang tahun atau hari H ini. Nah, ini disampaikan kemarin teman-teman yang sudah baca tentang apa? Tentang 2 hal tadi, KYC dan utilitas. Kemudian apa yang tim inti lakukan, tempo hari saya pernah bahas ini ya. Kemudian KYC untuk semua juga. Kemudian antarmuka yang ada testnet, aplikasi testnet itu kan kemarin disampaikan. Kemudian ada apa lagi nih? Beritahu tim Anda yang tombol pemberitahuan dan mengajak untuk KYC. Nah, ini yang kemarin ini sebetulnya. Nah, gitu teman-teman bisa baca sumber daya pengembangan Pi terbaru. Jadi
Ini adalah yang kemarin, namun intinya saat ini adalah hampir sama pemberitahuan untuk memberi support saja, tetapi di sini ada yang baru, yaitu untuk mainnya tertutup sebetulnya sudah di hand on dex ya. Kemudian untuk KYC juga lebih ditingkatkan lagi, dan beberapa program juga pemberitahuan baru seperti fitur dan desain baru daripada website dan lain-lain tadi ya. Itu aja teman-teman yang disampaikan untuk di dashboard daripada KYC pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk kita bahwa sebetulnya PyCore Team di belakang sepengetahuan kita, dan walaupun tidak sesering yang kita harapkan untuk informasi baik melalui Twitter atau YouTube atau apa, tetapi mereka pergerakannya nyata ya, pergerakannya nyata. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman, kita sabar saja. Tugas kita adalah sudah dijelaskan sama Core Team. Tugas kita klik petir, tugas kita adalah memvalidasi kalau validator, dan tugas kita adalah melakukan KYC untuk yang non validator tapi dia pionir. Itu aja sebetulnya. Nah, bagi pengembang ya buat aplikasi dan kembangkan, gabung bersama Pi Network, itu aja tugas pionir. Untuk teknis internal ya menuju ke open mainnet itu tugas core team, tenang aja. Kita bagi tugas gitu loh simpelnya ya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini ya, tentang apa pemaknaan atau pemahaman yang harus kita pahami daripada dashboardnya aplikasi Pi Network. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.